Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar As'ad, berasal dari R001 dengan NIM F1S1 22011, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 11, dengan judul Tantangan dalam Hal Etika dan Keamanan. Berikut anggota kelompok kami. Pendahuluan. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis mencerminkan berbagai tantangan keamanan utama, mengandung berbagai pertanyaan mengenai etika dan mempengaruhi masyarakat secara signifikan. Penggunaan teknologi informasi yang demikian pesatnya tidak hanya membawa keuntungan bagi pelaku organisasi, tetapi juga mampu memberikan dampak yang besar pada masyarakat yang mana kondisi demikian juga akan menimbulkan isu etika dalam hal kejahatan, privasi, individualitas, pemberian kerja, kesehatan, serta kondisi kerja. Dalam kondisi demikian, peran pelaku informasi akan dihadapkan pada kondisi yang menantang, di mana mereka harus menyadari betul bahwa teknologi informasi memiliki hasil yang sangat bermanfaat dan juga merusak pada pelaku maupun masyarakat di setiap area ini. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap dimensi etika sosial dari penggunaan TI dalam perusahaan. Satu, pemberian kerja. Dua, privasi etika dan aspek sosial bisnis atau TI. Tiga, kejahatan. Empat, kesehatan. Dan lima, kondisi kerja. Serta tidak lupa pula individualitas. Tanggung jawab etika praktisi bisnis. Seorang praktisi bisnis memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan penggunaan teknologi informasi yang beretika di tempat kerja, entah memiliki tanggung jawab manajerial atau tidak. Harus menerima tanggung jawab etika yang timbul dari aktivitas kerjanya. Menjadi seorang manajer atau praktisi bisnis memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan mengenai berbagai aktivitas bisnis dan penggunaan teknologi informasi yang mungkin memiliki dimensi etika yang harus dipertimbangkan. Etika bisnis dan teknologi. Etika bisnis atau bisnis etik berkaitan dengan berbagai pertanyaan etika yang harus dihadapi para manajer dalam pengambilan keputusan mereka sehari-hari. Teori stakeholder atau stakeholder theory. Dalam etika bisnis menekan bahwa para manajer memiliki tanggung jawab etika untuk mengelola perusahaan demi kebaikan semua pemilik kepentingan yang terdiri dari individu atau kelompok dengan kepentingan atau kebutuhan atau atas perusahaan. Etika teknologi atau teknologi etik, prinsip-prinsip etika teknologi yaitu satu, proporsional. Hal baik yang dicapai melalui teknologi harus melebihi bahaya atau resikonya. Dua, persetujuan berdasarkan informasi. Mereka yang terkena dampak dari teknologi harus memahami dan menerima berbagai resikonya. Tiga, keadilan. Manfaat dan beban teknologi harus disebarkan secara adil. Lima, minimalisasi resiko. Bahkan jika dinilai dapat diterima oleh ketiga petunjuk di atas, teknologi harus diimplementasikan dengan sedemikian rupa untuk menghindari semua resiko yang tidak perlu ada. Kode etik profesi dari Asosiasi Profesi Teknologi Informasi atau Association of Information Professionals Strip AITP.
Menyadari tanggung jawab saya pada pihak pemberi kerja, saya harus satu, menghindari berbagai konflik kepentingan dan memastikan bahwa pemberi kerja saya menyadari potensi konflik apapun. Dua, melindungi privasi dan kerahasiaan semua informasi yang dipercayakan pada saya. Tiga, tidak salah dalam menyajikan atau menyembunyikan informasi yang berhubungan erat dengan situasi tertentu. Empat, tidak salah tidak mencoba untuk menggunakan sumber daya dari pihak pemberi kerja untuk keuntungan pribadi atau tujuan lain tanpa persetujuan yang memadai. Dan yang terakhir, tidak mengekspoliasi tidak mengekspolialitas kelemahan sistem komputer untuk keuntungan pribadi atau kepuasan pribadi. Menyadari tanggung jawab pada masyarakat, saya harus menggunakan keahlian dan pengetahuan saya untuk memberi informasi masyarakat di mana semua area keahlian saya akan memastikan bahwa hasil pekerjaan saya digunakan dalam cara bertanggung jawab secara sosial sebaik mungkin dari kemampuan saya, mendukung, menghormati, dan mematuhi hukum lokal, negara bagian, provinsi, dan federal. Tidak pernah salah menyajikan atau menyembunyikan informasi yang berhubungan erat dengan suatu isu atau situasi yang menjadi perhatian publik. Tidak juga akan mengizinkan informasi nyata semacam itu tetap tidak diteliti. Tidak menggunakan pengetahuan atas sesuatu yang rahasia atau bersifat personal di dalam tindakan yang di mana tindakan yang tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kejahatan komputer. Menurut Association of Information Technology Professional or AITP, kejahatan komputer meliputi penggunaan akses modifikasi dan pengaturan HW, SW, data atau SD jaringan secara tidak sah, pemberian informasi secara tidak sah, pembuatan salinan SW secara tidak sah, mengingkari akses pemakai akhir ke HW, SW, data, atau SD jaringannya sendiri. Menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan SD komputer atau jaringan untuk secara ilegal, mendapatkan informasi atau properti berwujud, virus atau worm pada komputer. Salah satu dari kejahatan komputer yang paling merusak melibatkan pembuatan virus komputer atau caching or worm. Virus adalah istilah yang lebih populer tetapi secara teknis virus adalah kode program yang tidak dapat bekerja tanpa dimasukkan ke dalam program lain. Worm adalah program berbeda yang dapat jalan tanpa perlu diarahkan. Dalam kasus manapun, program-program ini mengcopy siklus yang mengganggu atau merusak ke dalam sistem komputer jaringan dari siapapun yang mengakses komputer bervirus atau menggunakan kopi dari disk magnetis dari komputer bervirus. Selanjutnya, virus atau worm komputer komputer dapat menyebarkan kerusakan di antara banyak pemakai. Hacking. Hacking adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem komputer. Taktik umum hacking yaitu pengingkaran layanan atau denial of service, memindai atau scans, pengendus atau sniffer, memalsukan atau spoofing, kuda Troya atau Trojan horse,
Ini termasuk virus ya guys. Pintu belakang atau backdoor, applet jahat atau malicious applets, war dialing, bom logika atau logic bomb, pembenaan penyimpanan sementara atau buffer overflow, penjebolan password atau password cracker, rekayasa sosial atau social engineering, penyelam bak sampah atau dumpster diving. Cara perusahaan besar melindungi dirinya dari kejahatan dunia maya dan kejahatan komputer ialah sebagai berikut, yaitu dengan memasang antivirus, virtual private networks, sistem pendeteksi penyusup, penyaringan atau pengawasan isi, public key, public key infrastructure atau kartu pintar, dan serta memasang biometrics atau pengaman tambahan. Penyalahgunaan internet dan privacy. Penyalahgunaan internet di tempat kerja. Beberapa contoh penyalahgunaan internet di tempat kerja ialah penyalahgunaan umum email, penggunaan dan akses tidak sah seperti berbagai password dan akses ke dalam jaringan tanpa izin, pelanggaran atau pemalsuan hak cipta, memasukkan pesan mengenai berbagai topik yang tidak terkait dengan pekerjaan ke newsgroup, transmisi data rahasia seperti penggunaan internet untuk menampilkan atau mentransmisikan rahasia dagang, pornografi, hacking, download atau upload hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, penggunaan internet untuk hiburan, penggunaan ISP eksternal untuk terhubung dengan internet agar dapat menghindari deteksi, menggunakan sumber daya kantor untuk kerja sampingan, pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan sumber pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software atau software privacy, maksud saya software privacy juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Penyeberangan kopi, penyebarang kopi tidak sah dari software oleh para karyawan perusahaan adalah bentuk utama dari pembajakan software. Pembuatan kopi tidak sah merupakan hal ilegal karena software adalah hak cipta intelektual yang dilindungi oleh hukum hak cipta dan kesepakatan lisensi untuk pemakai. Software bukanlah satu-satunya subjek hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Bentuk bahan lain yang memiliki hak cipta seperti musik, video, gambar, artikel, buku, dan karya tulis lainnya sangatlah rentan terhadap pelanggaran hak cipta yang dalam kebanyakan pengadilan dianggap ilegal. Berbagai isu privasi. Kekuatan teknologi informasi yang dapat menyimpan dan menarik informasi dapat memiliki pengaruh yang negatif pada hal atau privasi atau right to privacy dari setiap individu. Isu mengenai privasi yang penting sedang diperdebatkan dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Karena teknologi internet mempercepat semua keberadaan koneksi telekomunikasi global dalam bisnis dan masyarakat. Contohnya, mengakses percakapan pribadi email seseorang dan catatan komputernya. Selalu mengetahui lokasi seseorang atau pemonitoran komputer. Menggunakan informasi pelanggaran yang didapatkan menggunakan informasi pelanggan
yang didapatkan dari banyak sumber untuk memasarkan layanan bisnis tambahan atau pencocokan komputer, mengumpulkan nomor telepon, alamat email, nomor kartu kredit, dan informasi personal lainnya untuk membangun profil setiap pelanggan atau file personal yang tidak sah. Berbagai tantangan lainnya, pemberian kesempatan kerja. Pekerjaan tambahan telah diciptakan karena teknologi informasi memungkinkan produksi berbagai barang dan jasa yang rumit dan teknis. Yang jika tidak ada teknologi informasi, akan tidak mungkin untuk diproduksi. Jadi, berbagai pekerjaan telah diciptakan oleh berbagai aktivitas yang sangat bergantung pada teknologi informasi dalam berbagai bidang seperti eksplorasi luar angkasa, teknologi elektronik mikro, dan telekomunikasi. Artinya, komputer digunakan untuk memonitor produktivitas dan perilaku dari jutaan karyawan ketika mereka bekerja. Diyakini pemonitoran komputer dilakukan agar para pemberi kerja dapat mengumpulkan berbagai data produktivitas karyawan mereka untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Akan tetapi, pemonitoran komputer telah dikritik sebagai tidak etis karena memonitor setiap individu bukan hanya pekerjaan, serta dilakukan secara terus-menerus hingga melanggar privasi kerja dan kebebasan pribadi. Individualitas. Kritik yang sering sekali dilontarkan pada sistem informasi berkaitan dengan pengaruh negatifnya atas individualitas atau individuality. Orang-orang sistem berbasis komputer dikritik sebagai sistem dingin yang tidak memanusiakan serta tidak mempersonalisasikan berbagai aktivitas yang telah dikomputerisasi karena meniadakan hubungan manusia yang ada dalam sistem non-komputer. Berbagai isu kejahatan. Penggunaan teknologi informasi di tempat kerja meningkatkan berbagai isu kesehatan, yaitu atau health issue. Penggunaan yang intensif atas komputer dilaporkan menyebabkan masalah kesehatan seperti stres di tempat kerja, kerusakan otot tangan dan leher, kelelahan mata, ekspos terhadap radiasi, dan bahkan kematian oleh kecelakaan yang disebabkan oleh komputer. Ergonomik. Solusi untuk beberapa masalah ini didasarkan pada ilmu ergonomics, yang kadang disebut sebagai rekayasa faktor manusia atau human factor engineering. Tujuan dari ergonomik adalah untuk mendesain lingkungan kerja sehat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya, hingga meningkatkan moral serta produktivitas karyawan. Ergonomik menekan pada kesehatan desain tempat kerja, terminal kerja, komputer, dan mesin lainnya. Bahkan pakat software, masalah kesehatan lainnya mungkin membutuhkan solusi ergonomik untuk menekan pada desain pekerjaan. Daripada desain tempat kerja, pekerjaan yang ergonomik juga dapat memberikan lebih banyak jenis tugas pekerjaan bagi mereka yang para pekerjanya menghabiskan sebagian besar waktu kerja mereka di terminal kerja komputer. Contoh studi kasus. Kasus tentang Miko Hippoponen dan timnya yang merupakan pemburu virus mampu menghentikan Sobik. Virus Sobik yang ada pada saat ini telah mengancam keamanan TI pada tahun itu. Virus tersebut telah menyerang banyak perusahaan, termasuk sistem reservasi dan check-in Air Kanada, penundang penunjang lalu lintas, kiriman barang, dan reka
raksasa perusahaan kereta api CXS Corp serta mematikan 3.000 komputer milik kota Ford. Virus ini diperkirakan menjadi virus yang paling merugikan sepanjang masa, yaitu kira-kira 2 miliar dolar. Jadi, pada kasus nyata ini dapat kita lihat bahwa virus komputer dapat sangat mengancam keamanan bisnis di seluruh dunia. Gessenger Health System adalah perusahaan kesehatan yang mengalami pelanggaran keamanan data. Serangan tersebut menyebabkan penyalahgunaan informasi medis pribadi sebanyak 7.000 pasien. Setelah insiden itu, perusahaan meningkatkan sistem keamanan jaringan dengan mempengaruhi perangkat lunak dan mengimplementasikan alat keamanan jaringan tambahan seperti firewall, IDS, dan VPN. Mereka juga menggunakan software manajemen informasi keamanan untuk memantau dan melindungi sistem mereka dari ancaman yang terus berkembang. Kasus Banner Health dan Arlington County merupakan pentingnya manajemen keamanan software di lingkungan Windows. Manajemen keamanan software di lingkungan Windows sangat penting untuk mencegah pelanggaran keamanan data dan serangan malware. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang memadai, mengimplementasikan alat keamanan jaringan yang tepat, dan mengikuti praktik keamanan terbaik untuk melindungi sistem mereka dari ancaman yang terus berkembang. Kasus online resource dan Lehman Brothers menunjukkan pentingnya mengelola sistem keamanan jaringan untuk mencegah pelanggaran keamanan data dan serangan malware. Online resource mengalami pelanggaran data yang mempengaruhi 1,5 juta akun nasabah, sedangkan Lehman Brothers mengalami kerugian finansial yang besar karena serangan hacker. Dalam kedua kasus tersebut, perusahaan harus mengelola sistem keamanan jaringan mereka dengan benar untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh adalah menggunakan alat keamanan jaringan tambahan seperti firewall, IDS, dan VPN. Memastikan bahwa sistem operasi dan perangkat lunak terbaru diinstal dan melatih karyawan tentang praktik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.